SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya selalu diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk bimbingan dari Allah dan mengharapkan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita meninggalkan dosa kemaksiatan kepada Allah di atas petunjuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya takwa kepada Allah merupakan sebaik-baik bekal bagi setiap hamba, setiap muslim, pria maupun wanita, tua maupun muda, baik di alam kubur maupun di hari akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian wahai kaum muslimin, persiapkanlah bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal soleh, amal kebaikan, amal ketaatan dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Bahwasanya Allah hanya menerima amal soleh dari orang-orang yang bertakwa. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada hamba-hambanya orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun mereka berada. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin." Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan yang kita kerjakan akan menghapus kesalahan ataupun keburukan yang dilakukan. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama', kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun." Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan, meluaskan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki atasnya kesesatan, niscaya Allah menjadikan dadanya
sesak lagi sempit, seolah-olah orang tersebut sedang mendaki naik ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang beriman. Al-Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kandungan dalam ayat ini, yaitu surah Al-An'am ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan kepadanya hidayah, petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam ataupun untuk menerima ajaran Islam. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, orang tersebut yaitu Allah akan memudahkan jalan baginya untuk memeluk Islam, memberikannya semangat serta melancarkannya untuk memeluknya, untuk memeluk ajaran Islam, agama Islam. Hal ini merupakan alamat kebaikan bagi orang yang bersangkutan. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang ayat ini. Beliau mengatakan, yuwassi' qalbahu lit-tauhidi wal imani bihi. Barang siapa yang Allah kehendaki akan diberinya petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, Allah akan melapangkan dadanya, Allah akan meluaskan dadanya kepada ajaran tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdul Razzaq meriwayatkan dari Abu Ja'far bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang beriman yang paling cerdas akalnya? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsaruhum dzikran lil mauti wa aktsaruhum lima ba'dahu isti'dadan, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian di antara mereka dan yang paling banyak membekali dirinya untuk kehidupan sesudah mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, maka Allah akan meluaskan dadanya untuk menerima Islam. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa yashrahu sadrahu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah akan melapangkan dada orang tersebut wahai Rasulullah? Lalu beliau mengatakan, nurun yuqdhafu fihi fayansharihu lahu wa yanfasihu, yaitu akan diberikan ke dalamnya berupa nur, yaitu cahaya yang dipancarkan ke dalam dadanya, sehingga dada orang yang bersangkutan menjadi lapang, menjadi luas dan mau menerima ajaran Islam. Kemudian para sahabat bertanya lagi, fahal lidzalika min amaratin yu'rafu biha, apakah hal tersebut ada tanda-tanda yang menjadi alamatnya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hal yang menjadi tanda seseorang dimasukkan cahaya ke dalam dadanya. Beliau mengatakan, al-inabatu ila daril khuludi. Yang pertama, orang tersebut akan selalu ingat hari kembali ke alam kekekalan. Yang kedua, wattajafi an daril gururi, yaitu orang tersebut akan menjauhi kehidupan dunia yang memperdaya. Dan yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla liqa'il mauti, dan orang tersebut akan mempersiapkan diri, orang tersebut membekali diri untuk menghadapi kematian sebelum maut datang menjemputnya. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Abi Ja'far bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, niscaya orang tersebut akan dilapangkan, diluaskan dadanya untuk menerima Islam. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala al-imanul qalba infasaha lahul qalbu wan syaraha." Apabila keimanan telah masuk ke dalam kalbu, ke dalam jiwa, ke dalam hati seseorang, maka kalbu tersebut akan menjadi lapang, menjadi luas dan senang menerimanya. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal lidzalika min amaratin?" Wahai Rasulullah, apakah hal tersebut ada tanda-tandanya? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menyebut 3 hal yang sama. Yang pertama, al-inabatu ila daril khuludi, yaitu seseorang yang selalu mengingat hari kembali ke alam keabadian, hari akhirat. Wattajafi an daril gururi, orang tersebut menjauhi kehidupan dunia yang memperdaya. Dan yang ketiga, wal isti'dadu lil mauti qabla al mauti, dan orang tersebut mempersiapkan diri, membekali diri untuk kematian sebelum maut datang kepadanya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah membawakan sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala an-nuru al-qalba infasaha wan syaraha." Apabila nur, cahaya masuk ke dalam kalbu, ke dalam hati, ke dalam jiwa, maka dada akan terasa lapang, terasa luas dan lega. Kemudian para sahabat bertanya, "Fahal lidzalika min alamatin yu'rafu biha?" Apakah hal tersebut ada tanda pengenalnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 hal yang sama. Al-inabatu ila daril khududi, mengingat akan hari kembali ke alam kekekalan, hari akhirat. Wattanahi an daril gururi, menghindari kehidupan dunia yang memperdayakan. Wal isti'dadu lil mauti qabla luqil mauti, dan bersiap-siap untuk kematian, berbekal untuk mati sebelum kematian datang menjemput. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang setelahnya, "Faman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Ayat yang sebelumnya mengatakan, orang yang Allah kehendaki baginya hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Ayat yang berikutnya, "Faman yuridillahu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kesesatan, Allah menginginkan orang tersebut menjadi orang yang tersesat, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaiki naik ke langit. Al-Imam At-Tabari membawakan sebuah riwayat bahwasanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang lelaki dari kalangan orang-orang Arab Badui dari Bani Mudlaj mengenai makna al-harajah. Kemudian lelaki Badui itu menjawab bahwa al-harajah adalah sejenis pohon yang terletak di antara pepohonan lainnya, tetapi pohon tersebut sulit dicapai oleh ternak gembala dan juga sulit dicapai oleh hewan liar, dan pohon tersebut sulit dicapai oleh sesuatu apapun. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan,
kadzalika qalbul munafiqi la yasilu ilaihi syai'un minal khairi. Demikian pula kalbu, jiwa hati orang-orang munafik, tiada suatu kebaikan pun yang dapat mencapai atau dapat menembusnya. Kemudian riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas bahwasanya beliau mengatakan, Allah menjadikan Islam sebagai hal yang sempit untuknya, padahal Islam itu adalah sangat luas. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 78, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Allah mengatakan dengan tegas dalam ayat ini, Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Akan tetapi orang-orang yang Allah kehendaki untuk tersesat, maka orang tersebut akan menjadi orang yang susah, yang sulit, dan seakan-akan dia naik ke atas langit dengan kesukaran yang dia alami. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang berikutnya Allah Ta'ala berfirman, kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitulah Allah menimpakan siksa, azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lillahi ala taufiqihi wa amtinanihi wa salawatullahi wa salamuhu ala al-habibil mustafa ar-rahmatil muhdati المبعوث رحمة للعالمين كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا معلم البشر الكتاب والحكمة نبينا وسيدنا وقدوتنا وأسوتنا وشافعنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا
nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.